Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Ada yang tidak hadir? Iya, Bu. Bagus ya. Ini merupakan awal yang bagus bagi kalian memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan praktik untuk pertama kita. Sebelum kita melakukan praktik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Cak Parianto, tolong pimpin doanya. Oke, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu harap semangat kalian ini tetap berlangsung terus-menerus untuk supaya kita melakukan praktik ini dapat memiliki hasil yang maksimal atau sesuai dengan harapan kita ya. Oke, sebelum itu di sini telah ada peralatan las. Nah, ada yang masih ingat apa saja ini peralatannya? Itu pemegang elektroda. Ya, ini pemegang elektroda. Jadi alat yang paling utama dalam melakukan praktik pengelasan itu adalah pertama itu ada mesin las. Ini mesin las jenis AC apa DC? DC, Bu. Ya, betul. Nah, yang kedua itu ada bahannya yaitu elektroda. Di sini kita menggunakan elektroda yang ukuran 2,6. Nah, biasanya untuk elektroda 2,6 ini kita mengatur ampere di antara 45 sampai 90. Nah, selanjutnya itu ada plat. Ini untuk kita melakukan pengelasan. Selanjutnya ada kabel untuk elektroda. Nah, ini merupakan penjepit elektroda. Selanjutnya itu ada klem massa. Ini untuk mengalirkan arus dari pengelasan. Yang ini ada kabel positif dan kabel negatif. Selanjutnya ada tang. Ini berfungsi untuk menjepit benda kerja. Nah, ini palu truk. Palu truk ini untuk membersihkan sisa-sisa pengelasan atau flux. Nah, ini sikat baja. Kita menggunakan sikat baja ini untuk menyikat hasil dari pengelasan kita agar lebih bersih. Selanjutnya ada K3 dalam pengelasan. Nah, K3 di sini ada sarung tangan las. Ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari percikan las. Selanjutnya ada helm las. Ini berfungsi untuk melindungi mata kita dari cahaya las. Baiklah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian dapat lebih memahami dasar dari pengelasan dan mengetahui peralatan las yang digunakan secara langsung, memasang klem massa, memasang elektroda, dan mengatur kanal positif dan negatif dengan benar. Dan yang paling penting itu kalian dapat melakukan pengelasan dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan. Baiklah ya. Pertama kali yang kita lakukan dalam prosedur pengelasan yaitu kita memasang kabel pengelasannya, kabel mesin las. Selanjutnya kita memasang kanal positif dan negatif. Ini karena apa? Ada yang tahu? Ini masa? Ya, kabel massa. Terpasang di positif ya.
apa yang terjadi Bu jika kabel massa ini dipasang di kutub negatif? Oke, kalau kita memasang kanal klem massa ini di negatif, maka api yang akan keluar dari pengelasan itu akan berbeda dan hasilnya juga akan berbeda. Yang disebut pengkutupan secara tidak langsung. Nah, yang kita gunakan ini adalah pengkutupan secara langsung. Sudah jelas, Japar? Yes Bu, terima kasih Bu. Ya. Nah, setelah kita memasang kanal positif dan negatif dengan benar, kita mengatur ampere. Berapa ampere yang kita perlukan tadi? 40 sampai 60. Ya, betul. Kita atur 60 aja ya. Ya. Selanjutnya kita memasang klem massanya. Oh iya, sebelum itu ini yang akan kita kerjakan hari ini. Jangan rebutan ya, itu sudah dibagi. Oke, dapat kalian lihat itu ada macam gerakan ayunan elektroda karena ini baru pertemuan pertama untuk praktik. Jadi kita akan melakukan pengelasan dengan baik dan benar atau sesuai ayunan yang telah Ibu bagikan ini. Nah, di situ ada alur spiral. Itu kayak bulat-bulat gitu. Terus alur zigzag, kita zigzag. Lalu segitiga. Nah, di situ dapat kalian coba, tapi Ibu di sini akan mempraktikkan untuk alur zigzag. Oke, yang pertama kita pasang elektrodanya. Jika elektrodanya kepanjangan, boleh kalian bengkokkan seperti ini ya. Intinya itu kalian mengambil posisi senyaman mungkin. Oke, lalu kita melakukan pengelasan. Kita pasang helm emas. Boleh, silakan. Gantian saja ya nanti. Yang pertama itu posisi kita tegak lurus. Posisi kita tegak lurus. Lalu kita ambil posisi senyaman mungkin. Lalu kita pancing apinya terlebih dahulu ya. Ketika sudah ada percikan, kita lakukan pengelasan. Tolong perhatikan ya dulu. Ada sedikit bolong, kayaknya itu terlalu besar ampernya, nanti kita kurangi ya. Nah, setelah itu kita bersihkan fluxnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Boleh kalian sikat dulu. Itu Bu, yang mana Bu kalau misalnya di sini? Atau itu cuma lurus saja? Ini zigzag seperti yang Ibu bilang tadi. Iya. Oke, selanjutnya silakan, ada yang mau mencoba? Iya, silakan. Lanjut, lanjut.
langsung coba saja. Oke, untuk pertemuan awal itu sudah cukup baik ya. Ya Bu. Ya. Selanjutnya cepat. Gimana ya Bu? Kok sering lengket? Kira-kira itu kenapa tuh sering lengket? Coba. Itu bisa kita naikkan, bisa kita kurangi. Coba Jakpar, aku dulu ambil kalau masih lengket. Lengket ya. Itu mungkin Jakparnya yang besar. Gimana Bu? Hampir sudah dibesari tadi. Oke, mungkin itu Jakparnya yang masih gugup ya. Jadi nanti saja. Oke, Yolan, kira-kira kenapa tuh Jakpar bisa lengket gitu? Mungkin ampermeter itu kurang naik, jadi karena sensornya itu ini masih di bawah, jadi menyebabkan lengket. Ya, itu bisa jadi faktor penyebab pertama atau awal. Nah, yang kedua itu kayaknya Jakpar ini gugup ya. Ya, jadi dalam melakukan pengelasan ini kita jangan gugup. Kalau takut itu wajar, tapi yakin bahwa kita itu bisa melakukan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa ya? Oke, untuk Jakpar belajar lagi ya.
Nah, jadi kita telah melakukan seperti tujuan awal dari praktik hari ini, kita melakukan pengelasan yang baik atau sesuai yang kita harapkan. Nah, kayaknya Ibu akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita melakukan pengelasan untuk butt joint atau kampung ini. Kalian di rumah itu bisa menggunakan atau melakukannya kayak kita dengan pena atau spidol, kita coret-coret di rumah itu supaya kita terbiasa dalam melakukan pengelasan. Oke, baiklah, itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Lebih dan kurang